Eh, ini saya coba rekam ya nanti ya, hasilnya bisa kalian ulangi lagi. Pertama kita buka apa namanya chat GPT kalian. Bisa dilihat yang saya share screen ya di. Nah, terlihat ya. Oh, mohon maaf ini masih JMD. Bentar. Nih, ini saya coba praktek membuat esai, karangan esai itu ketika tadi setelah subuh saya buka laptop, coba saya langsung praktek menggunakan apa namanya prompting, apa, petunjuk-petunjuk yang tepat lah sehingga hasilnya lumayan. Bisa kalian lihat bersama. Nah, nih, pastikan kalian sudah login ya di ChatGPT-nya masing-masing. Saya kira tidak ada masalah untuk login, tinggal login email saja. Itu kalian bisa masuk sehingga kalian bisa membuat obrolan yang banyak di ChatGPT itu dan menghasilkan tulisan-tulisan yang banyak juga. Nah, ini saya sampaikan jangan sampai kita terpacu oleh AI. Kita 100% percaya sama platform AI ini, platform GPT ini, sehingga kemampuan kita secara ilmiah, secara nalarnya tidak diasah. Sebelum disampaikan hasil esainya, ini tadi saya awali caranya. Kalian harus coba mengawali dulu untuk mengeksplor apa namanya terkait esai yang sudah ada. Itu pacuannya kalau bisa 5 tahun terakhir berbasis jurnal ya. Biar apa? Biar ada ilmiahnya. Serta nanti sertakan novelty dan potensi dampaknya, hasilnya. Itu akan dianalisis secara langsung sama AI ini. Kalau kalian langsung mempraktekkan, buatkan judul esai, itu salah besar. Jangan langsung buat judul, sabar dulu. Kita tahapannya adalah mengeksplor dulu terkait esai-esai yang sudah relevan. Dengan apa? Dengan poin SDGs yang kalian dapatkan. Misalkan ada yang dapat poin 3, berarti bantu saya mengeksplorasikan 5 topik atau kalau mau lebih singkat ya 3 topik esai yang relevan dengan apa? Poin nomor 3 di SDGs-nya. Atau tanpa kemiskinan. Di mana? Letaknya harus jelas. Di Indonesia kah? Atau di daerah mana? Di provinsi mana? Itu harus jelas dulu. Agar kalian bisa mengeksplor, menghasilkan gambaran secara umum dulu. Oh, ternyata ini yang sudah ditulis oleh para peneliti, para penulis sebelumnya. Sehingga ada novelty dan potensi dampaknya. Nah, ini disampaikan hasilnya ini. Kalau kalian bisa melihat ya, 5 topik esai ilmiah tentang kesehatan mental remaja. Nah, ini saya ingin menulis kesehatan mental remaja di Yogyakarta. Isu. Nah, saya pengen mencari tahu isu kesehatan mental remaja di Yogyakarta dalam bentuk jurnal 5 tahun terakhir. Nah, kenapa kok saya pengen menulis ini? Karena melihat zaman sekarang itu mental sangat perlu dijaga. Nah, jadi banyak di remaja itu sudah kena mental. Gara-garanya ya banyaklah, ada lingkungannya yang dipengaruhi, dia kesehatan mentalnya terganggu, ada dari faktor keluarganya, kesehatan mentalnya juga terganggu, atau dari media-media sosialnya.
dari gamenya, sehingga mentalnya goyah serta rusak, terganggu kesehatannya. Oleh karena itu saya pengen meneliti esai tentang itu. Jadi kita punya landasan. Kenapa kalian memilih topik SDGs nomor sekian? Jangan landasannya disuruh atau ditentukan sama Pak Rois atau Bu Nana. Enggak kayak gitu. Itu enggak ilmiah. Nah, jadi kalian harus punya pedoman petunjuk untuk mengarahkan ChatGPT hasil yang terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai kalian dipermainkan sama AI, tapi kita yang memainkan karena mereka buatan manusia, mereka lebih canggih dalam pencarian daripada kita. Kita mainkan dia, kita manfaatkan mereka untuk membantu kita semua. Itu halnya ya sama ya. Jadi kalau besok kalian ingin menulis judul karya tulis ilmiah atau makalah atau jurnal atau tugas-tugas yang lainnya, ini tahap pertama adalah mengeksplorasi dulu. Nah, ini yang saya lakukan tadi. Dan banyak relevan, sudah dikasih tahu, jangan malas untuk membaca. Satu persatu dibaca, dipahami. Oh, tadi saya baca satu persatu, kayaknya lebih cenderung ke satu topik riset, hasil tulisan orang lain tentang apa? Tentang misalkan ini saya ambil tadi peran keluarga, faktor sosioekonomi dan lingkungan terhadap kesehatan mental remaja. Nah, saya tertarik di sini karena penelitiannya saya baca. Nah, kalau kalian 100% percaya sama kalian ketika ada sumber seperti ini, nih kelihatan ya di saya tunjuk kursornya, bisa kalian perhatikan juga. Kalian nggak akan klik untuk cross check. Nah, itu kalau kalian 100% percaya sama hasil aku. Salah besar kalau kalian seperti itu. Jadi kalau sudah dikasih tahu sumbernya, coba di cross check, benar nggak perkataannya ini. Terkadang AI itu membuat data yang bias. ChatGPT itu membuat data yang bias sehingga nggak jelas dia. Ketika dicek, loh, kok beda hasilnya, gitu. Jadi kita secara ilmiah, secara penulis harus meng-cross check sumber di sini. Itu. Langsung. Saya tertarik di situ sehingga ketika arahan kedua, perintah kedua, nah saya langsung nggak mau basa-basi, langsung aja perintahkan buatkan satu alternatif judul esai dari topik apa? Peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga kesehatan mental pada remaja. Nah, padahal di sini peran keluarga faktor sosioekonomi dan lingkungan terhadap kesehatan mental remaja. Ada faktor sosioekonomi. Nah, jadi ketika kalian disampaikan hasil eksplorasi tadi beberapa topik, kalian nggak harus sama dengan hasil topik yang disarankan. Boleh dibuang, boleh ditambahkan. Nah, gitu ya. Saya contohkan saya buang para faktor sosio dan ekonominya. Jadi saya fokuskan keluarga dan lingkungannya saja agar menjaga kesehatan mental pada remaja tadi. Ya. Nah, terus nih perintah berikutnya, promnya jangan sampai langsung buatkan judul ini tek titik. Oh ya, sebelum kalian memerintahkan, ini kuncinya kalau kalian membuat topik, sudah menentukan topik tadi, itu jangan lupa ada petik satu ya. Topik petik satu peran, terus diakhiri petik satu juga. Ini maksudnya apa? Ini tanda bahwasanya AI itu akan membantu kalian lebih fokus ke topik yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Bukan tidak ada artinya. Iya. Nah, terus arahan berikutnya sesuaikan dengan data isu terkini. Jangan data yang 50 tahun yang lalu. Nah, tinggalan datanya. Terus jangan sampai 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nah, kalau bisa tahun terkini, isu terkini, tahun ini kalau bisa. Karena tahun ini sudah mau habis, insya Allah masih ada data-data yang terbaru di tahun 2025. Jangan lupa serta guna mendukung program SDGs 2030 di Indonesia. Sampaikan ini,
Sehingga nanti judul esainya akan mengarah ke sini, tidak bias. Nah, gitu ya, anak semuanya. Ini kan kita fokusnya ke SDGs semua ya. Jadi saya sampaikan seperti ini. Oke, sudah dikasih tahu judul alternatifnya kayak gini. Menguatkan jaring sosial keluarga dan komunitas, strategi pencegahan dan akses layanan untuk kesehatan. Nah, ini kan terlalu panjang, bertele-tele kalau menurut saya. Dan dihitung kalian lebih dari 15 kata. Padahal ideal judul apapun itu, tulisan yang ilmiah sifatnya, itu 15 kata. Oke. Oleh karena itu, oleh karena itu, nah saya tidak apa namanya berhenti di situ. Jadi mana? Nah, saya perintahkan langsung bantu saya untuk sederhanakan judul esai tersebut. Nah, disederhanakan. Beberapa rekomendasi sama dia. Mereka dikasih tahu rekomendasi satu, versi satu, kelebihannya ini, versi dua, kelebihannya ini, tiga versi, nih kelebihannya ada juga. Tolong dibaca semuanya per versi yang ditawarkan. Nah, saya bingung nih, misalkan kalian bingung, Pak, mana yang bingung ya? Yang baik bagus semua. Nah, kalau bingung, nih perintahkan kayak gini. Kalau saya dicontohkan, kalau kalian bingung, bantu saya memilih satu judul esai terbaik guna menulis buku antologi esai. Ada tujuannya untuk menulis buku antologi. Itu ya semuanya. Sehingga dikasih tahu sama mereka, bagus judulnya terpilih yang nomor 3, dari rumah ke lingkungan, menguatkan dukungan sosial bagi keluarga, kesehatan mental remaja di Yogyakarta. Alasannya kenapa? Disampaikan humanis dan komunikatif, memiliki daya tarik naratif, berbasis itu isu aktual. Nah, seperti itu. Serta mendukung SDGs poin ketiga, ada goal health and well-being. Nah, fleksibel untuk dikembangkan juga. Ini kelebihannya. Nah, ketika sudah terpilih seperti ini, nah ini menjadi judul kalian, baru menemukan judul esai. Gitu ya. Dan tidak harus titik dua, saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Boleh tidak ada titik duanya. Oke, gitu ya. Ini cara menulis, menentukan judul. Esai maupun yang lainnya. Oke, saja. Ini apa namanya? Setelah judul tadi, silahkan kalian langsung ke pendahuluan. Oh, sebelumnya perlu diingat tulisan esai itu ada empat bagian. Dicatat silahkan. Pertama, itu ada pendahuluan. Nih, pendahuluan. Setelah pendahuluan ada isi. Setelah ada isi, solusi dan penutup atau kesimpulan. Saya ulangi. Tubuh esai itu ada 4 bagian. Pendahuluan, isi, solusi, dan penutup. Ini bagiannya ya. Bagian-bagian apa namanya? Esai, cara menulis esai. Kalian sampai universitas besok ada lomba esai, ini kerangkanya. Bagian tubuh esai itu harus ada ini semua. Gitu ya. Jadi kalau bisa ada pendahuluannya, isi, solusi, penutup. Tidak ada metode-metode biasanya. Tidak ada sampel-sampel yang ada. Tidak ada populasi-populasi yang ada. Nggak ada bahan alat praktikum yang ada misalkan. Nah, itu tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Jadi dijelaskan secara global aja. Tetap ada tapi tidak dijelaskan secara runtut dan detail. Itu untuk esai ilmiah. Oke. Tapi kalau untuk esai, tulisan esai suatu produk itu wajib ada. Ini saya garis bawahi. Oke. Dari 4 bagian ini, perintahkan judul yang tadi. Diingat judul kalian ya. Nah, terus jangan sampai kalian tidak menghafalkan judul penulisan kalian. Nah, ini aib nih. Dari tim-tim riset yang ada, ketika ditanya gurunya, judul risetnya apa? Apa ya? Sebentar Bu, Pak. Saya lihat dulu ya. Nah, nggak hafal kalian. Itu berarti nggak menguasai kalian.
Kalian melakukan penelitian, kalian melakukan penulisan, itu harus hafal dengan judul yang kalian tulis. Itu ya kunci pertama. Oke, perintahnya langsung aja. Ingat, tuliskan pendahuluan esai mengenai. Nah, ingat ada petik satu tadi. Kuncinya ya, petik satu. Di akhir petik satu, ini judul kalian. Sesuaikan judul kalian yang ada. Ini contoh dari saya. Nah, ini saya membuat esai sampai habis nanti. Titik, sertakan data 3 tahun terakhir. Nah, biar lebih aktual ya, terkini. Datanya 3 tahun terakhir. Fenomena sosial harus ada. Ini contoh sosial ya. Kalau sains disesuaikan aja. Fenomena sains yang ada. Dan kutipan jurnal yang relevan. Nah, ini perintahnya, promptingnya. Dah, enter. Nah, nanti akan disampaikan pendahuluannya seperti ini. Nah, ini pendahuluannya. Jadi nggak 2-3 baris, 2 sampai 3 paragraf ya. Biasanya kalau pendahuluan di AI itu hanya 2 sampai 3 paragraf saja. Nah, itu ketika kalian salah untuk memasukkan pedoman yang ada, petunjuk yang ada, perintah yang ada. Nah, dari sini ini ada sumber-sumbernya. Silahkan di cross check terus dimasukin ke sumber referensi kalian. Jadi esainya nanti harus ada sumber referensi. Saya sampaikan minimal 3 pekan lalu. Kalau kalian masih ingat yang hadir. Nah, ini ada sumber-sumber referensi akan disampaikan sama mereka. Cuma kita cross check aja. Tugas kita itu cuma cross check aja sebenarnya. Benar nggak sih yang disampaikan oleh I6HS ini 2023 lalu menemukan bahwasannya ini hasilnya. Kalau benar, cantumkan sumbernya. Kalau salah, kalian harus cari data yang terbaru yang benar yang ada di Google. Oke. Terus, nah ini ketahuan bagi anak-anak semuanya kalau menggunakan AI dan tidak. Ini dari bahasanya ada strip panjang ini. Hati-hati ketika kalian copy paste, jangan sampai ini keikut karena ini identitas hasil chat GPT murni. Jadi harus bijak kita dalam menggunakan ini. Dihapus. Di copy boleh ikut tapi dihapus, diedit manual. Jangan males juga untuk ngedit seperti itu karena biar tidak di claim full ChatGPT. Itu ya tanda-tandanya ya, salah satunya. Nah, ini seperti ini juga nih. Garis panjang, garis panjang. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Nah, ini ada sumbernya juga kan. Nah, kurang apa coba kalian ketika dibantu sama ChatGPT ini. Oke, ini sampai terakhir. Kalian baca-baca aja hasil yang ada. Saya udah baca tadi dan bagus, tidak ada koreksian. Langsung saya masukin ingin menuliskan isinya. Perintahnya tuliskan isi. Jangan bantu saya menulis isi. Langsung aja perintahkan mereka. Tuliskan isi esai. Tentang apa judulnya, sampaikan lagi judulnya. Ketentuannya sama. Tambahkan ketentuan isinya. Hindari kalimat pasif dan mengulang pembahasan. Nah ini. Kenapa kok harus ada seperti ini? Karena AI itu tidak melihat kalimat aktif dan pasif. Dan kebanyakan hasilnya kalimat-kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia kalian pelajari aja. Apa contoh kalimat pasif dan aktif. Dalam struktur bahasanya ya. Nah, dalam struktur bahasanya kelihatan banget antara yang pasif dan aktif tersebut. Terus mengulang pembahasan, kadang AI itu mengulang-ulang terus sampai kok tadi udah dibahas, kok dibahas lagi. Nah, itu loh. Jadi ini hindari. Kita suruh, perintahkan, hindari hal-hal itu. Jadi ketika ada perintah ini, hasilnya akan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, isi esainya seperti ini. Dan ini mereka akan menyampaikan berdasarkan poin biasanya. 1, gambaran singkat dan urgensinya. 2, tren lokal Yogyakarta. 3, fenomena sosial. Nah, dalam tulisan esai nantinya yang kalian tulis harusnya, ini harus tidak ada per poin. Langsung main paragraf, narasi paragraf. Jangan sampai poin-poin seperti ini ya, diedit.
Langsung aja ke paragraf-paragrafnya, sumbernya apa, dan lain sebagainya dicantumkan. Jangan bermain poin-poin seperti ini. Tidak dipoin-poinkan. Kecuali, nih, beberapa fenomena sosial memperburuk risiko mental remaja. Salah satunya, satu. Nah, ini boleh poin. Kalau seperti ini. Sumbernya mana? Nah, ini sumbernya ada di cantumkan. Kalau punya sumber, kalau nggak punya ya sudah. Itu isinya ya. Dia akan menjelaskan isinya dulu. Nah, setelah isinya dapat, ini lumayan panjang ini isinya ini. Kalau kalian sesuai perintah yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu masuk ke bagian yang ketiga, solusi. Nah, ada esai itu. Esai itu biasanya ada masalah, ada problem, dibahas isinya apa, terus solusi yang kita tawarkan dari pribadi kita. Nah, ini perlu nih disampaikan nih, tuliskan solusi untuk esai tersebut tentang apa judulnya, tuliskan lebih, sesuaikan perintahnya dan arahannya, sesuaikan data bagian bagi pendahuluan dan isi esai di atas. Titik. Nggak berhenti di situ. Berikan solusi secara efektif, efisien, dan logis. Terkadang mereka tidak logis di luar nalar manusia memberikan solusi terhadap esai yang sudah kita tulis di atas atas tadi. Capek kan kita kalau misalkan dia di luar nalar ya, tidak logis. Terus tidak efektif dan tidak efisien, tidak sesuai, tidak tepat sasaran dan tidak cepat dalam menanggapi isu yang ada. Nah, esai itu harus cepat dalam menanggapi isu dan tepat dalam sasarannya, serta logis dalam pembahasannya. Selanjutnya, sampaikan nih hasilnya nih seperti ini. Solusinya satu. Nah, kalau solusi boleh main poin boleh, karena kita memberikan solusi. Ada berapa solusi yang harus kita tawarkan dalam hal menjaga ketahanan menjaga kesehatan mental pada remaja tadi di zaman sekarang. Disampaikan banyak poin, hasilnya bisa disampaikan, nggak saya akan bahas satu persatu. Ini saya sampaikan aja tahapan dalam penulisannya, promptingnya. Setelah itu terakhir tuliskan kesimpulan. Ini terakhir ya, terakhir materi yang saya sampaikan ini. Tuliskan kesimpulan esai dari judulnya apa, tuliskan dalam bentuk narasi paragraf dan bukan berupa poin kesimpulan. Kalau esai beda kesimpulannya dengan KTI atau proposal penelitian atau laporan yang ada. Kalau laporan, proposal dan sebagainya, kesimpulan itu berdasarkan poin yang ada dan rumusan masalah. Tapi kalau esai itu berdasarkan bentuknya narasi paragraf. Bisa dipahami ya bedanya ya. Silakan dicatat. Kalau kalian di kelas ada tugas menulis proposal, menulis makalah dan lain sebagainya, kesimpulan itu berdasarkan poin rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua, poin kesimpulannya ada dua. Tapi kalau di esai bukan poin, tapi berdasarkan bentuknya narasi paragraf. Paragraf aja. Sehingga disampaikan berdasarkan kesimpulannya paragraf. Nah, ini kesimpulannya. Dah, terakhir ini tahapan-tahapan bagaimana kita bisa melakukan penulisan secara efektif dan efisiensi serta logis tadi ya, esai yang ada. Sehingga ya, terakhir jangan lupa disampaikan daftar pustakanya di bagian halaman terakhir. Ini kalau di copy ke Word lebih dari 3 halaman insya Allah. Tenang aja. Karena sudah banyak arahan dan permintaan serta perintah yang kita minta oleh AI. Mungkin ini aja ya penjelasan singkat dari saya. Nanti silakan kita sharing bersama, diskusikan. Terus bagi yang sudah siap untuk esainya bisa laporkan ke kami agar kami data, terus nanti kita berikan apresiasi. Mungkin ini aja untuk selanjutnya kita foto bersama dulu ya. Silahkan bisa on cam semuanya. Nanti dipandu sama siapa yang mau ngambil gambar ini.
Saya aja, Pak. Pakai laptop, Nugroho. Iya, iya, saya pakai laptop. Ya, nanti dipandu ya sama Mas Nugroho. Ya, Yuk, silakan. Dibuka kameranya dulu. Kita ambil dokumentasi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya ya. Langsung praktek. Ini saya ajarkan buat kalian cara bijak dalam menggunakan ChatGPT ya. Oke, Pak. Mana nih? Yang lain? Masa kelihatan jidatnya aja kan? Ini yang PKL kemarin gabung nggak ya? Teman-teman PKL gabung nggak nih? Nugroho. kayaknya PKL nggak ada, Pak. Ini nggak ada ininya, namanya. Nggak gabung nih. Alvia itu siapa? Dia, bukan? Zahra apa itu, Pak? Zahra, Pak, kelas 10. Oh, bukan yang ini loh. Ada namanya Alvia. Iya, itu saya. Udah semua belum Nugroho? Udah belum nih? Udah semua belum? Yuk, yuk. Ayo, Pak. Satu, dua, sebentar, sebentar. Satu, dua, lagi. Ayo, satu, dua, tiga. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Ayo, Lagi. satu, Berapa kali? dua, tiga. Udah, Pak. Aman. Oke. Ini
Silakan yang sudah selesai bisa laporan ya. Raise hand aja nggak apa-apa. Raise hand yang sudah selesai. Ya walaupun belum maksimal. Kita sambil menunggu untuk teman-teman yang sudah selesai. Ini saya sampaikan ya ke semuanya. Kemarin apa namanya, Nugroho dan teman-teman sudah diskusi juga terkait apa namanya, brand logo logo kita ya sama slogan kita. Kalian sudah voting juga di grup. Kita gaungkan bersama ya, namanya eskul apa namanya, untuk tim riset secara umum ya kalau bisa ya, nggak hanya di eskul saja. Itu kita pakai Exploris Research and Literary Community ya. Nah, itu kita gaungkan bersama buat brand kita sehingga madrasah kita semakin dikenal untuk penelitiannya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kemarin kita tim juga sudah berusaha observasi, komunikasi dan lain sebagainya terkait seragam. Ini sebentar. Ada yang desain baru nggak nih si Almas? Masih di itu Pak, masih diperbaikin. Masih diedit berarti ya? Masih Pak. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Nih, nah ini apa namanya, gambarannya ya kurang lebih ya, nanti ya kita buat bersama. Ini apa namanya, ada logo di dada sebelah kiri, terus nanti by name di sebelah kanan, serta ada logo di logo madrasah di kiri ya, serta bendera merah putih di kanan. Dan juga ada tulisan di belakangnya, sederhana aja seperti itu. Nanti lebih ke apa namanya, tulisan seperti itu ya untuk desainnya. Nah ini apa namanya, kita tidak mewajibkan sih. Kalau kalian ingin berkenan ya silahkan apa namanya, menghubungi ke Nugroho dan teman-teman ya. Nanti bisa didata siapa saja yang mau, dan ini kita proyeksikan jadi ya
semester depan kemungkinan, karena waktu juga sudah November ya, Desember, Januari. Nah, tapi bisa dicicil ya. Ini ada 2 pilihan. Mohon votingannya nanti ya, semuanya ya, di chat bisa. Ini kemarin mereka ada survei, ada yang harganya standar, ada yang premium nih ceritanya. Nah, standar itu cuma beda di mana? Kalau sepemahaman saya itu yang standar itu jahitannya cuma 1 kali jahit, tidak dilapis 2. Jahitan apa namanya yang atas, ya apa jahitan penutupnya ini, ujung-ujungnya biasanya seperti itu. Terus kancingnya juga kancing yang biasa, kancing tengah itu dan lain sebagainya. Setelah itu kerahnya yang tidak kaku, yang lemes, itu yang standar harganya. Terus kalau yang premium, kerahnya yang keras itu yang ada kayak busa atau apa sih namanya, saya nggak paham masalah busana ya. Agak keras gitu kerahnya, membentuk kerahnya. Terus jahitannya lapis 2. Kalau tadi lapis 1, ini lapis 2 jahitannya. Nah, ketika lapis 1 itu sudah kuat sebenarnya. Tidak harus lapis 2. Nah, tapi ya tergantung kalian ya. Kalian. Terus kancingnya itu kancing yang premium. Saya kurang tahu Pak, premiumnya itu seperti apa bentuknya. Apakah warnanya emas atau apa, nggak tahu saya. Pokoknya dijelaskan seperti itu. Untuk bahan insya Allah sama semua. Warnanya dan lain sebagainya. Nah, dari kalian gimana nih? Ini insya Allah tahun pertama ya seragam ini, karena dari tahun 2022 Eskul berdiri itu belum punya seragam kita. Ketika kita apa namanya disuruh tampil, disuruh expo, kita bingung mau pakai seragam apa dan sebagainya. Dari tahun ke tahun kita rencanakan tapi tidak terlaksana. Nah, tahun ini kita coba dilaksanakan. Bismillah gitu kan, bareng-bareng kita apa namanya pesan. Nanti untuk gurunya juga pesan insya Allah. Saya Bu Nana, nanti Pak Aziz saya minta untuk pesan juga. Gitu ya. Eh, ini gambarannya untuk yang harga tadi, yang standar tadi 135. Kalau tidak salah ingat ya saya. Terus yang itu 145 apa ya? Beda 10.000 ya kalau nggak salah. Atau 15 bedanya. Nah, itu nanti bisa apa namanya disampaikan ya. Uh, Pertama kalian ingin yang standar. Kita harus kompak dulu, standar atau yang premium, bahan apa, hasil jahitan dan sebagainya tadi. Sudah saya sampaikan bedanya apa dan sebagainya, ini saya sosialisasikan ya. Terus untuk ukuran ya sesuaikan body kalian masing-masing ya. Nah, kalian yang mengetahui ML, XL dan lain sebagainya. Itu untuk ukuran seperti biasa, ukuran apa namanya Corsa yang hari Selasa itu. Untuk warna, ini warna apa sih sebenarnya? Nanti bisa disampaikan ya ke teman-teman ini. Biru atau apa warnanya ini seperti ini. Nah, itu aja untuk materi dan apa namanya penjelasan terkait kostum seragam kita bersama insya Allah ke depannya. Terus ketika eskul harapannya dipakai. Terus ketika ada lomba TM riset pakai ini. Biar ada identitas. Dirangkepin kalau misalkan nggak mau apa namanya ganti. Gitu ya. Semuanya semoga kita ke depannya sukses dan diberikan prestasi yang lebih ini dan lebih semangat ketika kita punya identitas komunitas kita di riset itu sendiri. Terus untuk pengumpulan, untuk boleh dicicil ya, kita targetkan Desember sudah selesai semua, kalau bisa Desember awal-awal itu sebelum liburan kalian itu bisa dilunaskan agar kita bisa pesan segera. Untuk jumlah juga disampaikan juga. Terus insya Allah jangan, kalau keberatan langsung dicicil aja ke bendaharanya. Kalau bendahara satu ada Dea, Alifia Dea, terus ada Naila,
sama Mbak Fatima. Dia itu kelas C ya, kalau nggak salah ya, Pak. 11C kalau nggak salah. Terus Naila sama Fatima itu kelas E. Bisa sampaikan ke mereka dulu. Kalau misalkan ada lebihnya kita kembalikan atau kita investasikan untuk bareng-bareng makan atau apa nanti kan bisa kita pikirkan selanjutnya ya. Tidak usah khawatir, insya Allah tidak sampai biaya yang begitu mahal. Terus untuk seragam ini tujuannya untuk memotivasi kita agar semakin semangat dalam penelitian ke depannya di eskul maupun di intrakurikuler. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Ini ada nggak yang sudah selesai nih? Nugroho sudah selesai, Nugroho. Sudah, Pak. Oke, cuma satu. Ada lagi nggak? Oke, kalau misalkan malu ya nanti Mbak Pri aja ya. Siapa saja yang sudah selesai, kirimin hasil sementaranya. Nanti kita baca, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau perlu revisi, revisi. Kalau enggak ya sudah cukup. Gitu ya nilainya. Mungkin untuk closing sekalian arahan dari Bu Nana ya nanti bisa disampaikan karena kita gantian ini biar Bu Nana yang menutup. Tadi saya membuka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan adalah salah kata, mohon maaf. Kita ketemu lagi di pekan depan insya Allah dalam offline ya, semoga ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada BDR di rumah? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rois kesempatannya tadi dibuka Pak Rois, saya sambil mengajar nggih, maaf nggih, mohon maaf karena saya ada jam. Tapi insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, mungkin menambahkan terkait dengan ISEI tadi itu Pak Rois sudah menyampaikan langkah-langkahnya detail. Silahkan bisa kalian kerjakan. Jadi satu hal yang selalu disampaikan oleh kami sebagai pembimbing yaitu jadikan ini motivasi kalian bahwa kalian mendapatkan asupan gizi pendidikan ataupun gizi ilmu yang mungkin dan pasti tidak diterima dari sekolah yang tidak ada riset. Gitu aja, konsep satu. Jadi kalian mendapatkan nilai lebih dari ini. Yang kedua, jangan menjadikan itu sebagai beban, tapi lakukan ini sebagai tambahan keterampilan kalian di dalam keilmuan. Oke, bisa dipahami? Kemudian selanjutnya yang terkait tadi itu yang seragam, sampai di hari ini mohon list pesanan dipastikan pesanan itu sudah bisa disampaikan lagi atau dipastikan berapa yang kemudian kita menjadikan ini wajib tidak Pak Rois? Halo Pak Rois. Wajib bagi semua anggota riset ya. Halo Pak Rois. Pak Rois? Ya. Atau halo Gimana, Pak Rois? Ya. Hah? Wajib ya? Gimana teman-teman? Keberatan tidak kalau kita wajibkan itu aja. Kalau misalkan tidak, Meskipun nanti bayarnya nanti mungkin bisa agak longgar. Gimana teman-teman? Halo? Yang lain? gimana? Setuju tidak? Itu pertama. Terus selanjutnya nanti kita Bu, saya punya saran. Ya. Boleh nggak, Bu? Kalau yang kelas 11 kayaknya agak telat, Bu. Soalnya kan ini kita mau studi budaya. Pasti kan uangnya juga buat di sana, Bu. Ya, Bu, kalau agak telat, Bu. Terima kasih. Gimana? Ya. Tapi tetap pesan ya. Artinya pembayarannya tempo, tetapi pesan gitu loh maksud saya. Ya. Ya, Desember kan bisa sampai Desember gitu. Maksimal Desember ya.
Gimana? Gimana teman-teman? Oke. Gimana teman-teman? Desember sudah bisa finali nggih? Gimana Mas Nugroho? Kayaknya ya saya manutnya Belum. juga. Gimana teman-teman yang lain? Dik, iya, Dik. Manut ya, Belum. manut. Maksudnya Ya sudah. keberatan tidak gitu loh Yang pertama. lain. Maksudnya kan kita merasa Yang keberatan dan Mm-mm. sebagainya kan. Mm-mm. Gak enak nanti kami selaku guru pembimbing ini. Mm-mm. Itu Gimana sebenarnya teman-teman? untuk identitas Gimana kita. teman-teman? Gimana teman-teman? Yang lain, yang Atau lain. di list saja nanti ya. Ya, soalnya kan ini List aja kita ya. kita buatkan nama bordir juga ya, identitas kepunyaannya, Iya. pendidikannya. Oke. Baik. Nanti berarti kita masih ada pertemuan. Harapan Ibu pertemuan berikutnya itu sudah ada list sekarang bisa untuk komunikasi ataupun ditimbang-timbang terkait dengan pembayarannya. Mungkin kapan bisa pembayaran, mungkin agak longgar saja untuk pembayaran karena banyak kegiatan. Tapi itu saya berharap sebagai bentuk kenang-kenangan yang pertama, yang kedua juga sebagai bentuk identitas serta apa ya bahasanya merasa memiliki bahwa kami adalah anggota tim riset gitu loh, sehingga kalian ada rasa kebanggaan. Mungkin pembimbing pun akan pesan, tapi mungkin saya tak komunikasi dengan Pak Rois desainnya mau seperti apa, meskipun mungkin warna sama dan lain sebagainya, nanti saya tak komunikasi sama Pak Rois gitu ya Pak Rois ya, terkait dengan desain yang untuk pembimbing itu. Kemudian yang untuk isai hari ini saya dengan Pak Rois sudah memiliki atau sudah ada timelinenya terkait kegiatan hari ini. Kalian yang bisa selesai dan bisa presentasi atau menyampaikan isai maka akan mendapatkan nilai tambahan atau plus seperti itu. Harapan Ibu karena sudah diajarkan kalian itu adalah hal yang mudah, karena itu ibaratnya setengah gampangnya, bukan setengahnya ya, istilahnya di bawahnya, secara grade di bawahnya penelitian yang sudah kalian lakukan selama ini. Begitu. Ada pertanyaan tidak anak-anak terkait dengan ini? Halo? Ini ikut semua apa tidak ini? Ikut semua ya? Tadi udah dicatat belum Halo, ya? halo? Siapa tadi? Almas Mohon atau siapa? maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengiriman esai yang masih file itu pembimbingnya ke siapa ya? Di grup saja gimana Pak Rois? Mereka Kalau malu biar. dikirimnya apa? Malu? Iya Bu. Anu aja, difokuskan di Pak Rois, nanti biar Pak Rois kirim ke saya aja gimana? Pak Rois bikin Google Drive aja Pak. Jadi biar terfokus di satu, sehingga nanti ada penilaian Pak Rois, ada penilaian saya. Tidak dipisah. Nanti kalau pemisahannya sudah sampai kepada kami yang mendetek judul-judul atau apa. Tapi kalau memang bisa ada poinnya dari Pak Rois apa, saya apa, nanti kami yang menilai. Artinya di satu titik saja. Begitu gimana Pak Rois? Oh, gini aja Bu, sesuai yang itu pembagian di grup itu. Najmi dan Bagian teman-teman di grup? Gimana teman-teman pembagian di grup? berdasarkan poin Sudah ya. muncul? Coba Pak dicek lagi Mbak Natsmi biar lebih jelas lagi terkait apa mau ngirimnya kemana. Poin 1 sampai poin berapa itu kalau saya bagi kemarin itu. Nah, itu aja. Jadi kita bagi Gimana Mbak Natsmi? Sudah cukup jelas Mbak Natsmi poin berapa? Mbak Natsmi aja. Halo Mbak Natsmi. Halo, halo. Sudah Bu, Mbak sudah Natsmi poin cukup. berapa? Saya poin ke-14. Poin ke 14. Berarti ke siapa itu Mbak?
Bentar, saya kok tak scroll ke atas dulu juga. Di poin Tak. ke-14. Mungkin dikirim ulang nggak apa-apa Pak Rois? Ketimpa kayaknya. Gimana orang? Gitu ya Pak Rois? Nah, itu. Mungkin Pak Saya Rois bisa mengirim ulang kirim ulang itu udah. biar langsung dicermati. Ada yang sudah menemukan poinnya? Mbak Nazmi bisa juga. Oh, ya Bu. Nah, itu udah saya share ya, apa namanya. Terus untuk yang belum dapat poin atau tema, jangan bilang apa namanya, tanya ya. Kalau misalkan belum dapat atau terlewatkan sama kami ini. Poin 1 sampai 8 dengan saya. Kemudian poin 9 sampai 17 dengan Pak Rois. Jadi itu sesuaikan aja yang ada di situ. Oke? Ada pertanyaan? Kenapa Mbak Aulia? Wah, ngantuk ini. Mbak Aulia sudah mulai belum Mbak Aulia? Oke, siap. Baik anak-anakku sekalian, ini kita sudah ada di 9:22. Tadi dimulai jam berapa Pak Roy? Tadi jam 8 ya? Lebih 8.20 pas. 8:15 ya. Eh, ada pertanyaan lagi selain Mbak Najmi? Jadi nanti dikirimkan berdasarkan pembagian yang sudah disampaikan ulang di grup oleh Pak Rois. Nanti kalian bisa langsung to the point ke masing-masing pembimbing. Biar terfokus. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian udah paham semua? Halo, halo. Ada pertanyaan tidak? Masih nyala? Sih, Bu. Wah, iya. Tuh, tadi perasaan ada Silakan. Farhan. Ya, Nugroho. Katanya Ada yang mau disampaikan? Tidak, Bu. Halo, halo. Adakah yang sudah selesai? Ini pada ikut nggak sih? Buka kamera kemarin. Tadi udah difoto belum Mbak Rois tadi? Udah di screenshot belum? Tadi Belum Bu, ya? jaringannya belum ada di fotonya, Bu. Berarti sekarang semua sebelum kita tutup, coba semua on kamera semua. Biar di screenshot oleh Nugroho dan Pak Rois ya Pak Rois. Minta bantuan ya Pak Rois. Oke. Nugroho sudah lanjut. Yang lain? kelihatan yang sudah mandi atau belum, Bu? Nggak apa-apa. Tetap aja anak riset itu keren-keren ya. Najmi mana? Belum dibuka? Oke. Najmi di depan pintu itu, Bu, sepertinya. Jangan separuh badan. Itu bukan separuh badan ke atas, separuh badan samping nggak kelihatan wajahnya. Oke, lanjut yang lain. Sudah semua belum? Sudah bisa dicek? HP-nya pada berdiri ya? Di landscape. Sama aja nggak sih? Dia Baba, Mas Nugroho di screenshot. Safira, Terry, Zahra, Anjel,
Angel, 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 halo. Ayo on cam. On cam dong. Jangan ditinggal dulu sebentar. Zahra. Ya udah nggak apa-apa. Nebeng Lana itu. Barengan sama Lana itu, Safira. Kalau nggak sama Rahma itu. Yuk, siap. 1, Siap ya? Dikasih apa-apa? 2, 1, 2. Oke, sudah Bu. Mbak Nazmi Sudah, malu-malu Pak. cuma separuh badan itu. Baik, terima kasih Mas Nugroho. Langsung dikirim ke grup aja ya atau ke Pak Rois. Baik, terima kasih. Siap, siap. Anak-anakku Siap, Bu. sekalian yang luar biasa, Ibu bangga dengan kalian semua. Hari ini kita pertemuan ini, tapi harusnya tetap ada progres. Saya sebenarnya ingin satu persatu menyampaikan progresnya sampai di mana, kesulitannya apa. Kalau kalian tidak bisa secara aklamasi mengajukan diri bertanya, satu persatu tak tanya. Oke, progresnya ya. Saya tanya sebentar ya sebelum saya tutup ya. Palingnya berapa menit lagi? Halo, halo. Untuk mulai dari Mbak Najmi aja. Mbak Najmi, sampai di mana progresnya? Baru sampai di pendahuluan, Bu. Bagus. Pola, ya wes dilanjut iso ya Mbak. Ya, ya. Pakai cara Oke, saya itu. kalau Mbak Najmi, hah? Ya. Apa Pak? Kalau Mbak Najmi hari Baca. ini langsung fokus aja jadi kok Mbaknya berapa jam? Lanjut. Ya, insya Allah, Bu. Ya, semangat ya. Pendahuluan. Ya, Oke, Bu. Nugroho. Sampai di mana Nugroho progresnya? Sudah selesai Bu, tapi ada yang mau saya ubah. Gitu. Oke. Terus ada yang sudah selesai belum? Sebentar. Andika ikut kah? Ikut ya Bu, ikut. Oke, Selesai sampai di tadi. mana, Mas? Hah? Eh, Udah selesai? belum Bu, belum. Masih pendahuluan. Kurang apa? Pendahuluan. Oke, gas ya. Oke Bu. Oke. Naila, progresnya. Halo Naila. Naila bisa menjawab, mendengar? Di pendahuluan. Sudah selesai ya Mbak Naila ya? Belum, Bu. Wah, gimana Kurang nih apa? Lai? Saya kira udah selesai, Nay. Masih di pembahasan yang awal. Pembahasan awal. Oke, lanjut kurang sebentar. Kalau bisa ditarget ya Mbak Nay. Jadi hari ini kamu sudah selesai satu tugas sehingga nanti berganti lagi yang lain, tidak numpuk-numpuk. Oke? Ya. Alfiatur Rahmah Azhara. Iya, Ibu. Kan Ya? masih pendahuluan. Duluan. Oke, lanjut nggih. Jadi harapan Ibu ini meskipun nanti kita sudah selesai dari Zoom, itu langsung kalian gerak cepat untuk mengerjakannya. Oke? Ya, Ibu. Angel? Gimana Angel? Angel? Sinyal apa Angel? Asakya?
Ya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Belum mulai. Semuanya ini sudahkah ada yang selesai? Terry? Gimana Terry? Baru pendahuluan. Pendahuluan. Baik, mungkin itu Pak Rois dan teman-teman semua, karena kalian belum selesai, maka ditunggu berikutnya untuk segera menyelesaikan. Mungkin itu nggih. Jadi statementnya kita berkomitmen melaksanakan tugas sampai tuntas. Oke? Siap ya? Mana jawabnya siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, alhamdulillah. Baik, mungkin itu Pak Rois, kita tutup aja ya Pak Rois ya. Atau ada tambahan lagi? Ya, sudah. Sudah nggih? Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Selamat untuk menjalankan aktivitas berikutnya. Yang jelas tugas-tugas itu jangan ditunda-tunda sehingga kalian tidak numpuk pekerjaan. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan